Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala rasulillah kita dan Suaranya kecil ya? Kecil suara kecil banget. ya? Ya, agak deketan kali, saudara. Oke. Ini udah kedengeran? Masih? Oke, jelas. Stabil aja di situ tuh. Tadi. Oke ya. Yang sama-sama kita hormati dosen pengamu kita Dr. Nur Irsadiah MPDI, dan yang sama-sama kita hormati ketua kelas kita Saudara Salman dan teman-teman sekalian, yang mana kita bisa dapat hadir di tempat pembelajaran yang berkah ini. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, yang mana kita bisa hadir di tempat yang mubarak seperti ini. Selawat dan mahkotakan salam yang mana tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa umatnya menuju zulmatil nur au minatul nar. Di sini saya dan rekan saya, yaitu saya atas nama Irsal Sabil dan rekan saya atas nama Muhammad Ilyas, ingin membawakan materi perkuliahan pada malam hari ini, yaitu materi PAI, lingkungan pendidikan dalam pendidikan agama Islam, dari kelompok 10. Boleh di next. Mungkin kita langsung ke pembahasannya. Pembahasan yang akan dibawakan oleh saya sendiri di sini yaitu bagian A, pengertian lingkungan pendidikan Islam. Nah, pengertian lingkungan menurut Sartain atau ahli psikologi dari Amerika, yang dimaksud dengan lingkungan yaitu meliputi kondisi dan alam dunia yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita. Nah, pertumbuhan perkembangan atau life process, pengertian lingkungan menurut Zakiyah Darajat mencangkup iklim dan geografis, tempat tinggal, adat istiadat, pengetahuan, pendidikan, dan alam. Dengan kata lain, lingkungan ialah segala sesuatu lihat di grup nulis buruan, kita ikut pelatihan itu yang tampak dan yang pendidikan dan alam. Dengan kata lain, lingkungan ialah segala sesuatu yang tampak dan terdapat dalam alam kehidupan yang senantiasa berkembang. Ia adalah seluruh yang ada, baik manusia maupun benda buatan manusia atau alam yang bergerak. Kejadian-kejadian atau hal-hal yang mempunyai hubungan dengan seseorang. Nah, menurut Abudin Nata bahwa lingkungan pendidikan Islam adalah suatu institusi atau lembaga di mana pendidikan itu berlangsung, yang terdapat di dalamnya ciri-cirinya keislaman yang menginginkan terselenggaranya pendidikan Islam dengan baik. Nah, di sini ada ruang lingkup ilmu pendidikan Islam. Di next. Ruang lingkup ilmu pendidikan Islam. Pendidikan Islam sebagai ilmu mempunyai ruang lingkup yang sangat luas karena di dalamnya banyak terdapat segi-segi atau pihak-pihak yang ikut terlibat baik langsung atau tidak langsung. Adapun segi-segi ataupun pihak-pihak yang ikut terlibat baik langsung atau tidak langsung. Nah, adapun segi-segi dan pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan Islam sekaligus menjadi ruang lingkup pendidikan Islam menurut Riyadi Nurlaila Hamzah 2017 tanggal 18 adalah sebagai berikut. Perbuatan mendidik itu sendiri, yang dimaksud dengan perbuatan mendidik di sini adalah seluruh kegiatan, tindakan atau perbuatan dan sikap yang dilakukan oleh pendidik sewaktu menghadapi atau mengasuh anak didik. Nah, anak didik yaitu pihak yang merupakan objek terpenting dalam pendidikan
Dan hal ini disebabkan oleh perbuatan atau tindakan mendidik itu dia akan atau dilakukan banyak untuk membawa anak didik kepada tujuan pendidikan Islam yang kita cita-citakan. Nah, dasar dan tujuan pendidikan Islam yaitu menjadi fundamen serta dari segala kegiatan pendidikan Islam. Yang dalam hal ini dasar akan sumber pendidikan Islam yaitu arah mana anak didik ini akan dibawa. Secara ringkas, tujuan pendidikan Islam yaitu ingin membentuk anak didik menjadi manusia dewasa yang muslim dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai kepribadian muslim. Nah, pendidik atau guru yaitu suatu objek yang melaksanakan pendidikan Islam yang mempunyai peranan penting untuk berlangsungnya pendidikan baik atau tidaknya pendidikan berpengaruh besar terhadap hasil pendidikan Islam. Nah, materi pendidikan Islam yaitu bahan-bahan atau pengalaman belajar ilmu yang disusun sedemikian rupa dengan susunan yang lazim tetapi logis untuk disajikan atau disampaikan kepada anak didik. Metode pendidikan Islam yaitu suatu cara yang paling cepat dilakukan oleh suatu lembaga pendidikan guna menyampaikan bahan atau materi pendidikan Islam kepada anak didik. Evaluasi pendidikan yaitu dengan memuat cara yang lebih praktis dalam mengadakan evaluasi atau penilaian terhadap hasil belajar anak didik. Alat-alat pendidikan yaitu yang berupa alat-alat yang dapat digunakan selama melaksanakan pendidikan Islam agar tujuan pendidikan Islam tersebut lebih berhasil. Lingkungan sekitar yaitu keadaan yang ikut berpengaruh dalam melaksanakan proses pendidikan Islam. Nah, dari uraian ini di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup ilmu pendidikan Islam meliputi sebagai aspek yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan Islam. Macam-macam lingkungan pendidikan. Nah, menurut Milieu yang dimaksud lingkungan ditinjau dari perspektif pendidikan Islam adalah sesuatu yang ada di sekeliling tempat anak melakukan adaptasi meliputi satu lingkungan alam seperti udara, daratan, pegunungan, sungai, danau, lain dan sebagainya. Nah, itu yang membuat pembelajaran jadi lebih luas ya, seperti yang terdapat di alam-alam sekitar. Yang kedua, lingkungan sosial, seperti rumah tangga atau keluarga, sekolah dan masyarakat. Lingkungan sosial seperti rumah tangga atau keluarga, sekolah dan masyarakat. Nah, itu yang disebut lingkungan sosial, seperti rumah tangga, keluarga, sekolah, dan masyarakat, dan orang-orang sekitar kita. Nah, Ki Hajar Dewantara mengartikan lingkungan dengan makna yang lebih simpel dan spesifik. Ia mengatakan bahwa apa yang dimaksud dengan lingkungan pendidikan berada dalam dua pusat lembaga pendidikan, yaitu lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Lingkungan keluarga, bisa dijelaskan keluarga adalah lingkungan utama yang dapat membentuk watak dan karakter manusia. Keluarga adalah lingkungan pertama di mana manusia melakukan komunikasi dan sosialisasi diri dengan manusia lain selain dirinya. Nah, di keluarga pun manusia untuk pertama kalinya dibentuk baik sikap maupun kepribadiannya. Gitu. Lembaga pendidikan keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama karena di dalam keluarga inilah tempat meletakkan dasar-dasar kepribadian anak. Dalam ajaran Islam telah dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya yang berbunyi, "Kullu mauladin yuladun ala fitrah Kullu mauludin fabawahu apaan? yuhidu danihi au yumajjisanihi au yunasiron." Yang artinya, setiap anak dilahirkan atas dasar fitrah, maka sesungguhnya kedua orang tuanya yang menjadikan dia Majusi, Yahudi dan Nasrani. Nah, hadis riwayat muttafaqun alaih. Berdasarkan hadis tersebut, jelas bahwa orang tua memegang peranan penting dalam membentuk kepribadian anak didik
anak dilahirkan dalam keadaan suci. Adalah menjadi tanggung jawab orang tua untuk mendidiknya. Dalam hal ini Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu wa anfusakum wa ahlikum nar. Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. At-Tahrim. Disinilah terletak tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Karena anak-anak adalah amanat Allah yang diberikan kepada kedua orang tua yang kelak akan diminta pertanggungjawaban atas pendidikan anak-anaknya. Nah, dalam hadis lain juga disebutkan yang berbunyi, alimu abda akumus sibahat warromya, yang artinya ajarilah anak-anakmu berenang dan memanah. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang dimaksud berenang dan memanah dalam hadis ini adalah kewajiban orang tua untuk mendidiknya dalam pendidikan agama dan pendidikan umum, termasuk di dalamnya adalah pendidikan keterampilan. Keluarga dalam perspektif pendidikan Islam memiliki tempat yang sangat strategis dalam pengembangan kepribadian hidup seseorang. Baik buruknya kepribadian seseorang akan sangat tergantung pada baik buruknya pelaksanaan pendidikan Islam di keluarganya masing-masing. Nah, fungsi keluarga dalam kajian lingkungan pendidikan sebagai institusi sosial dan institusi pendidikan keagamaan. Nah, mungkin itu dari fungsi keluarga dan kajian fungsi pendidikan agama dalam keluarga. Nah, di sini bagian 1, keluarga sebagai institusi sosial. Orang tua berwajib untuk mengembangkan fitrah dan bakat yang dimilikinya. Pendidikan dalam perspektif ini tidak menempatkan anak sebagai objek yang dipaksa mengikuti nalar dan kepentingan pendidikan, tetapi pendidikan anak berarti mengembangkan potensi dasar yang dimiliki anak yang dimaksud. Dalam Islam, potensi yang dimaksud cenderung pada kebenaran. Karena ia cenderung pada kebenaran, maka orang tua dituntut untuk mengarahkannya. Jadi tidak hanya guru yang harus mengarahkan anak-anaknya dalam pendidikan, tetapi orang tua juga serta ikut untuk mendidik anaknya sejak dini. Posisi keluarga seperti gambar di atas, menurut M. Norsyam, telah menunjukkan bahwa keluarga pada hakikatnya berperan sebagai institusi sosial. Keluarga menjadi bagian dari masyarakat dan negara. Tanggung jawab sosial dalam keluarga akan menjadi kesadaran bagi perwujudan masyarakat yang baik. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang pertama. Di lingkungan ini anak-anak diperkenalkan dengan kehidupan sosial. Adanya interaksi antara anggota keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya menyebabkan ia menjadi bagian dari kehidupan sosial. Nah, yang kedua, keluarga sebagai institusi pendidikan atau keagamaan. Dalam prinsip Islam, mengakui pada diri manusia terdapat potensi untuk berbuat baik sekaligus berbuat jahat. Nah, sehingga Islam berusaha mengarahkan potensi tersebut dalam koridor agama. Usaha ke arah tersebut bukan hanya perpindahan sejumlah teori ilmu pengetahuan, tapi lebih dari itu juga adalah penanaman nilai-nilai moral. Sehingga sejalan dengan itu, hakikat pendidikan pada dasarnya adalah mewariskan nilai-nilai Islam yang menjadi penuntun dalam melakoni aktivitasnya dan sekaligus sarana untuk membentuk peradaban manusia. Nah, manusia adalah satu-satunya makhluk yang dapat dididik dan membutuhkan pendidikan. Dalam perspektif Islam, yang jauh lebih penting lagi adalah bagian orang tua membantu perkembangan psikologis dan intelektual anak. Nah, aspek ini membutuhkan kasih sayang, asuhan, dan perlakuan yang baik. Termasuk yang lebih penting lagi adalah peran orang tua menanamkan nilai-nilai keagamaan dan keimanan anak. Nah, suatu kehidupan yang baik sesuai dengan tepat menjalankan agama yang dianutnya merupakan persiapan yang baik untuk memasuki pendidikan sekolah. Oleh karena memulai suasana keluarga yang dimiliki itu tumbuh dan berkembang secara wajar. Keserasian yang pokok harus terbina adalah keserasian antara ibu dan ayah. Gitu. Dan unsur yang paling melengkapi dan mengisi yang membentuk suatu keserasian dalam keseimbangan dalam kehidupan suatu keluarga. Menurut
menurut Dr. Andes Abdurrahman Saleh ada 3 macam pengaruh lingkungan pendidikan terhadap keberagamaan anak. Yaitu 1, lingkungan yang acuh tak acuh terhadap agama. Lingkungan semacam ini adalah ada kalanya berkeberatan terhadap pendidikan agama dan ada kalanya pula agak sedikit tahu tentang hal itu. Yang kedua, lingkungan yang berpegang teguh pada tradisi agama tetapi tanpa keinsyapan batin, biasanya lingkungan demikian menghasilkan anak-anak beragama yang secara tradisional tanpa kritik atau beragama secara kebetulan. Yang ketiga, lingkungan yang memiliki tradisi agama dengan sadar dan hidup dalam kehidupan agama. Lingkungan ini memberikan motivasi dorongan yang kuat kepada anak untuk memeluk dan mengikuti pendidikan agama yang ada. Dan dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan pendidikan itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pengaruh lingkungan positif, pengaruh lingkungan negatif, dan pengaruh netral. Nah, itu yang disebut dengan lingkungan dalam keluarga. Mungkin yang bagian B, lingkungan sekolah, akan disampaikan oleh saudara Niles. Udah ada. Ya, halo. Dengar suaranya? Ya. Terima kasih Saudara Irsal. Tadi sudah jelaskan tentang macam-macam lingkungan. Yang pertama itu lingkungan keluarga. Selanjutnya itu ada yang namanya lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah ini pada dasarnya sebenarnya suatu lembaga, di mana lembaga ini akan membentuk kepribadian suatu murid yang hasil outputnya itu si murid ini akan diberikan suatu life skill, diberikan suatu skill yang dimana tujuannya dia bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan ke lembaga yang lebih tinggi, di mana lingkungan sekolah ini akan membentuk karakter si siswa agar apa yang dia dapatkan di pendidikan lembaga pendidikan tersebut itu berpengaruh pada dirinya dan kemampuan yang akan didapat. Selanjutnya, next. Halo, halo, terdengar? Ya, jelas Bang Ilyas. Ya, bisa next. Mohon maaf, Bu, izinnya Bu, secara singkat aja biar kita diskusinya. Ya, Nah, silakan. Jadi kita mengenal tentang lingkungan pendidikan Islam secara garis besarnya, akan tetapi saya uraikan lagi bahwa di sini lingkungan pendidikan Islam dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada lingkungan di dalam sekolah, ada yang di luar sekolah. Jadi di dalam sekolah ini, lingkungan ini meliputi seperti guru mengajarkan pengajaran baik dari segi pengetahuan kepada peserta didik maupun lingkungan tersebut mendukung atas pembinaan seorang anak untuk menjadi suatu insan yang bermanfaat bagi masyarakat, dari baik dia membacanya, menulisnya, serta memberikan suatu pemahaman terhadap apa yang ia dapat. Dan selanjutnya itu ada namanya lingkungan pendidikan di luar sekolah. Pendidikan di sekolah diantaranya meliputi keluarga, masyarakat, negara,
dan individu yang nanti akan dibahas pada slide berikutnya. Selanjutnya boleh next. Nah, dalam lingkungan pendidikan Islam, kita ketahui bahwa sekolah itu adalah suatu lembaga atau organisasi yang melakukan kegiatan pendidikan yang melibatkan sejumlah murid atau guru yang saling bekerja sama dengan hasil tujuannya yang sama dan perkembangan serta pendidikan sekolah itu akan ditujukan kepada seorang peserta didik, dalam hal ini itu murid. Dan kita ketahui bahwa dulu sekolah pada zaman Rasulullah SAW yang dicontohkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an itu bahwa Umar bin Khattab memulai suatu kegiatan pendidikan di mana kegiatan pendidikannya ini masjid sebagai tujuan utama. Dalam hal ini umat Islam digunakan untuk memberikan pengkajian suatu ilmu yang dimana ilmu tersebut ditransfer ke sahabat lain. Dalam hal ini juga Rasulullah SAW mencontohkan dalam suatu majelis, di mana majelis tersebut Rasulullah mendapatkan wahyu dan beliau amalkan wahyu tersebut atau sampaikan ilmunya kepada sahabatnya di dalam suatu majelis, baik pada saat beliau menerima wahyu atau pada saat beliau berkhutbah pada zamannya. Selanjutnya, sekolah-sekolah tersebut berkembang pada sekolah periode Abbasiyah akhir, di mana ilmu pengetahuan tersebut berkembang menjadi sangat pesat. Lingkungan pendidikan yang dulu hanya dikenal dalam lingkup masjid saja, hingga tersebar menjadi sekolah yang luar biasa, di mana pada periode Abbasiyah ini ilmu itu berkembang menjadi suatu lembaga yang dalam hal ini yang ditujukan kepada para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu yaitu para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut, yang dimana konsep yang diajarkan pada periode Abbasiyah ini itu dituntut bahwa peserta didik, dalam hal ini sahabat, mengembangkan ilmunya baik dari skill life-nya maupun pemahaman yang didapat, dan juga tujuannya itu untuk dakwah. Dan berkembang pula pada sekolah zaman modern sekarang ini, di mana pada modern zaman sekarang ini bahwa lingkungan pendidikan Islam itu sudah berubah, di mana dituntut bahwa seorang peserta didik ini yaitu harus mengikuti suatu kurikulum yang dibuat dengan tujuan bahwa apa yang dikaji, yang diberikan kepada peserta didik dalam hal ini si murid itu tidak membias atau menyimpang dari bahan ajar yang diberikan. Selanjutnya next. Nah, kita ketahui juga bahwa tadi telah disebutkan adanya lingkungan di dalam sekolah. Dan kita ketahui bahwa lingkungan pendidikan Islam di luar sekolah juga ada. Yang pertama dari keluarga. Nah, faktor yang paling utama bagi seorang murid ini yaitu keluarga, karena keluarga merupakan sumber utama di mana seorang murid atau seorang ini dididik, baik akhlaknya, baik
sikapnya, baik perilakunya, baik wataknya, baik kepribadiannya, sehingga si murid ini merupakan suatu insan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan juga keluarga ini merupakan pendidikan pertama sebelum mengenal pendidikan-pendidikan yang dia dapat baik di sekolah non formal maupun formal. Selanjutnya itu ada lingkungan pendidikan masyarakat. Jadi masyarakat ini sekolah berperan dalam hal ini bahwa sekolah itu harus bisa bermanfaat bagi masyarakat dan juga bermanfaat bagi negara dan juga bermanfaat bagi dirinya sendiri, gitu, individu pada peserta didik tersebut. Lingkungan pendidikan dalam hal ini itu bahwa agama Islam mengajarkan atau memberikan suatu pengajaran bahwa baik-baik insan adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya, next. Tadi setelah disebutkan dan kita tarik kesimpulannya bahwa pengertian lingkungan dari ahli psikologi yaitu kondisi di mana alam dunia dengan cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertemuan atau life proses. Jadi lingkungan ini yang membuat kita akan berubah yang darinya biasa saja menjadi yang luar biasa. Dan juga ada pendapat menurut Abuddin Atta bahwa apa sih yang dimaksud dengan lingkungan Islam? Yaitu lingkungan Islam itu suatu lembaga di mana dia berproses, berlangsung, dan terdapat di dalam cirinya keislaman yang memungkinkan terselenggaranya pendidikan Islam dengan baik, baik dari segi penyelenggaraan, fasilitas, kurikulum, metode yang diajarkan, dan juga akhlak yang diberikan pada saat atau pengajaran akhlak yang diberikan pada saat seseorang siswa itu mendapatkan suatu ilmu pada proses belajar dan mengajar. Itu saja mungkin dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan atau sharing atau saling melengkapi, mungkin dipersilakan. Untuk itu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin itu pembahasan dari kelompok 10 ya untuk tentang lingkungan. Nah, di sini apakah ada yang ingin bertanya dan mungkin memberi tambahan atau membenarkan sedikit? Saya mau nanya. Silakan. Halo, tes. Ya, halo, Saudara Chandra, ingin Saudara. bertanya apa? Boleh nanya nggak? Boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi disampaikan terkait dengan lingkungan pendidikan ya, ada tadi terbagi dua yaitu lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah tadi gitu ya. Betul. Nah, yang ingin saya tanyakan dari kedua lingkungan itu yang paling mempengaruhi kepada si anak itu lingkungan mana, apa pendidikan agama Islamnya gitu. Apakah lingkungan keluarga atau lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, bagaimana jika lingkungan keluarganya ini tidak mendukung gitu dalam pendidikan agamanya gitu, sehingga kuranglah pemahaman agama di lingkungan keluarganya. Nah, bagaimana cara membuat si anak ini tuh kuat gitu dengan pendidikan agama Islam? Mungkin bisa jelas ya.
terima kasih. Jelas. Nah, ditampung dulu. Gimana saudara Ical? Kita tampung dulu pertanyaannya. Ya, siap, biar langsung aja semua pertanyaan kalau ini jangan Langsung banyak. aja. Gimana? Mungkin Ya. ajan dulu kali. Boleh, Ya, boleh. benar. Boleh. Juga. Yang lain mungkin bertanya. Sambil menunggu azan dulu Bang Ilyas, biar selesai. Oke, siap. Baik, mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman yang lain juga. Silakan disampaikan. Caratula ini sepertinya mau nanya nih. Ya. Kalau tidak ada, saya jawab aja ya pertanyaan saudara Chandra. Kalau menurut saya antara lingkungan pendidikan dalam keluarga dan tadi apa, Cang? Sekolah itu kalau menurut saya tidak ada yang namanya mana yang lebih baik,
baik itu sekolah, baik itu orang tua atau sekolah, karena kedua-duanya itu saling melengkapi, gitu kalau menurut saya. Karena eh, Mohon maaf kalau Bang bisa, Ilyas, ya gimana? maksudnya bukan lebih baik, maksudnya mana yang lebih mempengaruhi gitu maksudnya. Oh, lebih mempengaruhi. Oke. Kalau lebih mempengaruhi, kalau menurut saya itu dominan keluarga. Karena gini, lembaga pendidikan sekolah kan hanya terbatas sama waktu gitu kan. Guru hanya mengajarkan sebuah materi pembelajaran, tapi keluarga itu mendidik semuanya, baik dari psikomotorik, perkembangannya, dan juga dari awal dia kecil hingga terbentuk karakternya, wataknya, dan juga keilmuannya gitu. Jadi ya keluarga merupakan suatu yang paling dominan karena dia awal mula, pada satu ula gitu ya. Keluarga itu lingkungan pendidikan yang akan berpengaruh pada kepribadiannya sebelum dia masuk ke pendidikan di sekolah. Kalau menurut saya gitu. Karena keluarga tersebut akan membentuk dari segi akidahnya, mentalnya, spiritualnya, serta keluarga tersebut itu merupakan patokan utama dia bisa menentukan arahnya. Karena keluarga itu contohnya kan tadi telah disebutkan kullu mauludin yuladu ala fitrah wa abahu. Nah, di sini kalau saya terjemahkan ya keluarga ini yang menentukan bahwa paling dominan dari segi ini dia menjadi baik atau menjadi pintar atau dia tidak sama sekali mempunyai ilmu gitu. Karena keluarga lah yang potensinya akan lebih besar. Dan juga kalau juga bisa mengimbanginya gitu pada saat si anak ini masuk ke dunia formalnya gitu. Kalau disebut juga bahwa yang mempengaruhi ini ya pasti keluarga kalau menurut saya gitu daripada pendidikan sekolah. Mungkin saudara Isal akan menambahkan. Benar ya, dalam perbedaan misalkan dalam pendidikan tuh perbedaan antara di sekolah dan di keluarga itu memang sangat berbeda gitu. Tadi Bang Ila sudah jelaskan, sedangkan kalau di sekolah itu terbatas dengan waktu. Nah, waktu yang paling banyak dari waktu paling banyak kemanusiaan itu dalam pembelajaran ya di keluarga gitu. Karena di sini kemiskinan juga sering menjadi sebab keterlantaran anak dan berbagai aspek. Ya kan seperti jasmania, sosial, mental dan kehidupan keagamaannya. Nah, hal mental yang paling berat dalam kehidupan itu sebenarnya tidak di sekolah. Mungkin kayak di sekolah kan ada solusi untuk anak itu tuh gimana caranya tuh seperti aman terus lah. Karena ada sebuah bantuan yang sangat banyak dari guru-guru gitu. Sedangkan di rumah, ketika dalam kekeluargaan kita sudah tidak utuh atau dengan kata lain sudah tidak Harmonis. tidak baik-baik aja gitu ya. Mungkin dalam keluarganya tuh itu menjadi sebuah acuan anak-anak tuh mau bagaimana ke depannya gitu loh. Karena dalam keluarga itu kan ketika udah
acak-acakan, itu pasti ada hal yang terkena mentalnya gitu. Udah mentalnya bakal terkena dan dia bakal berbeda gitu melawan arus atau gimana karena tidak ada yang meluruskannya gitu. Sedangkan di sekolah kan kita tidak ada yang tahu apakah hal-hal kepribadian dia itu bakal terungkap apa enggak. Karena kebanyakan hal-hal kepribadian atau masalah-masalah keluarga itu tidak banyak orang menceritakan pada orang lain atau mencari solusi, tetapi hanya diam. Nah, untuk anak didik seperti ini, makanya hal yang terpenting adalah keluarga untuk menjaga anaknya. Karena yang diperintahkan oleh Allah tuh kan gini, orang tua tuh Allah tuh menitipkan anak kepada kedua orang tuanya atau yang disebut tanggung jawab untuk menjaga anak-anak. Maka hal yang paling penting itu dalam kehidupan yaitu keluarga. Itu mungkin ya bisa lebih mencontohkan kepada keluarga. Karena kalau di sekolah itu sebutnya kita kan ya belajar gitu. Ibaratnya belajar teori-teori yang di sekolah. Sedangkan di kekeluargaan itu disebut dengan belajar juga, tapi belajar secara fakta, secara nyata gitu, dalam kekeluargaan dan lingkungan masyarakat lainnya. Karena rata-rata kayak misalnya di sekolah mungkin ada teori fakta, tetapi tidak sepenuhnya. Tapi kalau di keluarga itu teorinya ada, faktanya ada, jadi sangat-sangat berpengaruh dalam keluarga. Dan yang tadi misalkan Chandra bilang bagaimana orang-orang yang tidak beragamis gitu, maksudnya tidak memahami secara mendidik seorang anak di lingkungan agama Islam itu. Maka di situ ya itu tanggung jawab bagaimana cara menjalankan sebuah roda gitu supaya berjalan dengan baik gitu. Jadi ya baik lagi ke orang tuanya, tanggung jawabnya ada enggak? Misalkan dari orang tuanya ini ya itu solusinya ya orang tua tanggung jawab harus bagaimanapun supaya anaknya baik-baik aja. Mungkin itu tanggapan dari saya atau yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada kesalahan ataupun ada tambahan bisa diluruskan kembali. Gimana Saudara Chandra, puas? Berarti yang diedukasi orang tuanya. Oke. Kan orang Baik, tua kan mungkin udah berumur yang panjang gitu. saya mau Masa sharing iya? sedikit boleh ya? Boleh. Mungkin saya kurang setuju ya kalau dibilang di sekolah hanya belajar teori, sedangkan faktanya atau konteksnya nggak dilibatkan. Itu saya kurang setuju. Nah, adapun kalau untuk yang pertanyaan pertama tadi, mana yang lingkungan yang paling mempengaruhi gitu ya? Kalau saya, pertama, keduanya mempengaruhi. Tapi catatannya, saya tanya lagi ke Saudara Chandra, ini yang Anda tanyakan itu anak usia berapa atau jenjang apa gitu. Karena itu kan beda-beda. Ya, ada yang memang mungkin kalau kondisinya dia masih kecil, dia memang masih terikat besar dengan orang tuanya atau keluarganya. Namun kalau memang jenjang udah aliyah atau mungkin kayak kita perkuliahan, nah itu kan kita lebih punya kekuatan untuk kita yang mengendalikan gitu. Nah, itu biasanya kan ada mungkin yang anak-anak SMK yang mentang-mentang baru gede, kadang dia lebih jauh kepada keluarganya, sedangkan kepada lingkungan sekolah lebih dekat. Gitu. Nah, kalau menurut saya mungkin ditanyakan lagi untuk jenjang usia yang dimaksud gitu. Jadi keduanya mempengaruhi baik keluarga maupun pendidikan lingkungan di sekolah, tapi tinggal bagaimana jenjang anak yang dimaksud gitu. Apakah kalau jenjang yang tadi kecil nih berarti mainnya ke hadis yang tadi tuh yang muttafaqun alaih. Ya mereka lahir tergantung dengan orang tuanya. Itu kan mungkin bagi anak-anak yang memang nggak punya kendali, yang masih kecil banget. Ya, maka keluarga mempunyai pengaruh yang lebih besar. Sedangkan kalau memang sekiranya mereka sudah dewasa atau sudah usianya sudah lebih tinggi, nah itu kan mereka biasanya bisa lebih menghandle mana yang mereka mungkin mempengaruhi lebih di lingkungan atau di lingkungan keluarganya atau lingkungan sekolah. Adapun yang kedua, ya balik lagi, ya gimana kalau memang keluarganya kurang. Nah anaknya lagi nih, kira-kira anak yang dimaksud nih usia berapa gitu. Nah kalau yang saya lihat, mungkin bisa dikatakan
riset mungkin ya, kecilan gitu. Nah, kalau mungkin anak-anak SD yang memiliki orang tua mungkin tidak harmonis keluarganya, itu memang rata-rata mempengaruhi banget ya, mempengaruhi banget kepada keilmuan mereka. Itu yang keluarganya tidak harmonis, itu untuk yang jenjang-jenjang rendah. Tapi yang jenjang-jenjang tinggi kan mereka bisa lebih mengendalikan diri. Nah, itu tidak terlalu berpengaruh. Mungkin ada beberapa berpengaruh dari keluarga, tapi kan pengaruh dari lingkungan sekolah, mungkin dari gurunya, dari temannya itu juga mempengaruhi. Jadi kalau menurut saya dari usia yang dimaksud ini. Itu kedua-duanya mempengaruhi. Terima kasih. Oke, Boleh ada menambahkan yang nggak? ya Boleh silahkan. Saya hanya menambahkan, tadi kan yang Saudara Isa bilang kan apabila keluarga tidak harmonis atau korban dari divorce misalnya, contohnya gitu kan. Tapi pada saat ini banyak, mohon maaf, dia kondisinya keluarganya utuh, tapi kedua orang tuanya sibuk dengan bekerja gitu. Sehingga kan walaupun dia keluarga utuh, tapi masing-masing orang tuanya itu sibuk dengan kesibukannya masing-masing, itu sebenarnya juga salah satu penyebab terjadinya seperti itu gitu. Jadi yang tidak hanya ditekankan kepada yang divorce aja gitu. Banyak juga justru yang dia justru korban divorce tapi dia bisa gitu. Jadi kalau menurut saya keluarga itu hanya sepersekiannya gitu, maksudnya penyebab dari keluarganya itu sih sebenarnya gitu aja, nambahin itu aja. Ada lagi? Ada lagi yang mau menambahkan? Dari teman-teman ada yang mau menambahkan atau ingin bertanya lagi? Tuh kayaknya kalau udah bertanya ya. Pak Ilyas lagi nggak ini ya, nggak dinas ya. Biasanya japri saya tuh. Lagi di rumah. Coronanya udah habis. Versi baru, Gitu ya. Bang Ilyas. Omikron. Oke, dari tadi yang disampaikan gitu ya. Jadi kan memang pendidikan yang paling pertama diterima seorang anak itu kan dari rumah gitu ya, dari ibu ya, dari ibu. Jadi madrasahnya seorang anak itu dari uminya, dari bundanya, dari mamahnya, dari ibunya di rumah gitu ya. Jadi kalau kita lihat gitu ya, kembali lagi kepada personalnya tadi yang seperti Mas Arman bilang gitu ya, dan dilihat juga daripada usia anak tersebut gitu ya. Jadi memang pendidikan yang paling utama itu kan memang dasarnya itu dari keluarga. Jika di lingkungan keluarga itu sudah ditanamkan dari sejak kecil gitu ya, dengan karakter-karakter, dengan akhlakul karimah gitu ya, dengan akhlak yang baik, dengan budi pekerti yang baik gitu ya, insya Allah begitu anak tersebut memasuki usia sekolah, dia sudah punya bekal tuh ya, paling tidak pondasi-pondasi ajaran-ajaran dari orang tuanya gitu ya, agama tuh ada gitu ya. Makanya kan kita lebih baik memasukkan anak kita gitu ya, sah-sah saja dia sekolah SD negeri, tapi kita tambah lagi perkuat dengan sekolah madrasah gitu ya, sehingga dari kecil sudah dibekali oleh ilmu-ilmu atau agama gitu ya. Nah, faktor X itu banyak di luar gitu ya. Tidak menjamin juga seorang di kasus saya ngajar S2 UID itu ada pertanyaan seperti ini.
Jadi tidak menjamin seorang anaknya ustadz atau ulama atau kiai dia juga seperti ayahnya gitu ya. Jadi tidak menjamin. Jadi ada banyak faktor X yang mempengaruhi si anak tersebut gitu ya. Jadi jika dia kuat gitu ya, dasarnya insya Allah dia tidak akan terpengaruh gitu ya oleh pengaruh-pengaruh buruk atau budaya-budaya dari barat atau dari luar yang masuk ke dalam lingkungan kehidupan anak muda kita sekarang. Tapi kembali lagi gitu ya, kalau lingkungannya itu lebih apa ya istilahnya, lebih apa ya, lebih kejam gitu ya, lebih banyak dia mungkin dikelilingi oleh orang-orang yang tanda kutip adalah orang-orang yang tidak baik, ya kemungkinan hal kecil itu bisa saja terjadi terpengaruh gitu ya, meskipun anak tersebut sudah dibekali umpamanya dengan dasar-dasar agama yang kuat, karena kadarnya iman seseorang itu bisa naik turun gitu ya, bisa naik turun. Nah, dari situ kita bisa mengatasi masalah tersebut dengan pertama, umpamanya kita mendidik anaknya sudah benar, sudah kita kasih akhlak yang baik, gitu ya, sudah kita tanamkan ajaran-ajaran dalam Islam, kita praktekkan, kita aplikasikan di dalam kehidupan di dalam keluarga tersebut. Gitu. Lalu kita pilih lingkungan atau sekolah yang memang baik untuk anak kita gitu, baik dari sisi ilmu agamanya maupun dari sisi ilmu konvensionalnya seperti itu. Jadi menjadi orang tua itu tidak gampang ya, harus bijak gitu ya. Nah, sekarang dengan perkembangannya globalisasi, kita kan tidak bisa juga menolak gitu ya, atau apa ya, nggak boleh begini-begini, itu kan nggak bisa juga, karena HP aja sekarang, HP ini kan di tangan kita nih, kita seolah-olah sudah dunia itu ada di genggaman kita gitu ya. Jadi intinya adalah kita sebagai orang tua harus mengawasi anak gitu ya, apalagi anak perempuan ya, dengan kasus yang kemarin kita lihat kan, apa sih di mana tuh yang di Tasik ya, yang Bandung. nah iya itu di situ ya, itu kan satu sisi kecolongan dalam hal pengawasan gitu ya, lalu ada kesempatan gitu ya, lalu juga lingkungannya juga bukan lingkungan yang di tengah masyarakat banyak gitu ya. Kalau saya lihat tuh modelnya seperti kayak perumahan gitu ya, kayak satu kompleks gitu, seperti itu. Nah di situ kan coba kita bayangkan betapa malunya kita sebagai umat Islam gitu ya, dia ustadz gitu ya, dia ngajar di situ gitu. Itu kan jadi banyak beberapa faktor yang harus dievaluasi oleh sekolah tersebut gitu ya. Mungkin lemahnya pengawasan, tidak adanya supervisi gitu ya, lalu juga mungkin miskomunikasi, lalu orang tua sepenuhnya mempercayakan kepada pihak sekolah tersebut tanpa adanya komunikasi dua arah dengan orang-orang yang ada di dalamnya gitu. Seperti itu. Nah, jadi dalam hal mendidik anak itu susah-susah gampang sebenarnya gitu. Ada juga memang banyak juga korban daripada orang tuanya bercerai gitu ya, tapi dia bisa sukses gitu. Sebagai contoh, saya punya family gitu ya, dia bercerai karena suaminya tertarik atau digoda lah sama seorang janda gitu ya, sehingga akhirnya lupa anak istri, akhirnya bercerai gitu ya. Bercerai, anak-anak ini ikut mamahnya semua, ikut mamahnya semua si laki-laki ini dengan istri yang baru. Jadi memang Allah tuh tidak tidur gitu ya, karena kan Allah akan merubah atau suatu takdir itu kan bisa dirubah ya, ada yang bisa dirubah, ada yang tidak. Jadi dengan jerih payahnya si ibu, kepala buat kaki, kaki buat kepala, anak-anak itu sukses alhamdulillah, meskipun mungkin diawali oleh hidup yang serba berkecukupan. Seperti contoh umpamanya tuh anak sekolah tapi dia bawa bekal nasi supaya menghindari daripada dia jajan di sekolah gitu ya. Sekolah-sekolah anaknya sekolah-sekolah bonafit, jadi sehingga yang ibunya berikan hanya untuk ongkos pulang dan pergi. Nah, si ayah itu hidup dengan keluarga yang baru. Nah, tapi mungkin hukum karma berlaku gitu ya. Mungkin Allah juga melihat gitu ya, sampai sejauh mana tanggung jawab si laki-laki ini terhadap mantan istri dan anak-anaknya gitu ya. Jadi kalau saya lihat itu seperti sinetron gitu. Jadi seperti dia terbalik lah gitu ya. Dulu dia begini-begini, sekarang akhirnya anak-anak itu sukses semua. Anak-anak sukses semuanya, malahan anak-anak tersebut masuk ke sekolah universitas UGM di Jogja.
ya. Seperti itu. Jadi akhirnya anak-anak tersebut sukses. Apa yang terjadi dengan ayahnya? Ya ayahnya ya hidupnya ya begitu-begitu aja gitu loh. Boleh dikata jauh daripada waktu mereka hidup bersama-sama. Nah, jadi dari situ bisa terlihat gitu ya bahwa korban perceraian itu tergantung lagi gitu ya, anak ini ngikutnya ke siapa dan bagaimana setelah korban perceraian itu terjadi, anak-anak itu diberi gak motivasi, diberi gak kekuatan gitu ya, atau diberikah pencerahan kepada anak-anak tersebut bahwa di luar sana banyak orang yang seperti mereka juga korban dari perceraian, tapi hidup itu berjalan gitu ya, tidak kita menengok ke belakang tapi nengoknya ke depan gitu, melihat ke depan gitu ya. Jadi kita nggak boleh terpaku oleh suatu permasalahan gitu ya, kita harus tetap strong gitu ya, kita harus tetap ikhlas menjalani daripada takdir yang Allah sudah tentukan. Jadi alhamdulillah hasilnya endingnya adalah sukses, anak-anak tersebut menikah gitu ya, sudah mempunyai anak, ketika sudah mempunyai cucu juga gitu. Akhirnya ya hidupnya baik-baik saja dan mamahnya tetap menjadi single parent seperti itu. Itu salah satu contoh kecil gitu ya dari korban perceraian. Tapi ada juga korban perceraian yang anaknya hancur gitu ya. Karena kan kembali lagi kepada orang tuanya gitu ya. Apakah anak itu ikut ayah, apakah anak itu ikut ibu, lalu sampai sejauh mana dampak daripada psikologis anak tersebut gitu ya. Lalu bagaimana orang tua memberikan pemahaman gitu ya, apalagi kalau anaknya masih kecil-kecil gitu ya. Mungkin kalau anaknya dewasa dia sudah mengerti, ya udahlah daripada ibu saya bapak saya setiap hari bertengkar, ya sudahlah kalau memang mereka mau berpisah, apanya seperti itu ya. Jadi pengaruh daripada teman itu sangat besar, sangat luar biasa gitu ya. Bahkan orang tuanya sudah sedemikian rupa membentuk dari kecil, disekolahkan di sekolah-sekolah yang bernafaskan Islam, tapi dilalah begitu dia lepas dari sanawiyah, dia maunya masuknya ke SMA. Lalu dilalah dapatlah teman yang kurang baik gitu ya. Akhirnya kebawa kepada pergaulan dan perilaku gitu yang akhirnya menjadi bukan dirinya anak tersebut gitu. Jadi banyak faktor-faktor X yang bisa mempengaruhi. Nah, kita sebagai orang tua atau sebagai pendidik gitu ya, itu harus peka melihat anak-anak seperti itu. Kalau sebagai contoh umpamanya kita menerima anak-anak atau input dari lulusan sekolah mana nih, kalau kita pernah mengajar di SMA atau SMK gitu ya. Maka kita bisa tahu tuh, oh lulusan anak sanawiyah, oh lulusan anak SMP negeri, oh ini lulusan dari sekolah swasta, tapi sekolah-sekolahnya yang ada di pinggir-pinggir lah, yang nggak jelas lah umpamanya seperti contoh. Itu kan di situ aja bisa kita lihat gitu ya, bisa mewakili daripada karakternya anak-anak tersebut gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau apalagi latar belakang daripada lingkungan sosialnya gitu ya, apakah ini anak hidupnya keras di tengah kehidupan yang boleh dikata umpamanya rumahnya di daerah pasar, sehingga banyak kejadian-kejadian atau dengan kasat mata dia bisa melihat gitu ya, oh kalau kehidupan malam di pasar seperti ini gitu. Itu kan sangat berbahaya gitu ya, tidak baik berdampaknya bagi pendidikan si anak tersebut jika tumbuh di lingkungan seperti itu. Tapi mau dibilang apa? Karena orang tuanya di bawah garis kemiskinan, ya mampunya umpamanya tinggal di daerah pasar gitu umpamanya nih. Nah, itu kan ada dampaknya juga gitu ya. Jadi kuncinya adalah tadi pada orang tua gitu ya. Apakah orang tuanya tadi mau menjadikan anaknya, membuat anaknya Majusi, Yahudi atau Nasrani, kembali lagi kepada orang tuanya gitu ya. Tapi kadang begini juga, ada orang tua yang 100% mempercayakan kepada pihak sekolah gitu ya, tanpa ikut campur dalam hal mendidik atau mengawasi di rumah gitu. Ada tipikal orang tua seperti itu. Nah, setelah kejadian pihak sekolah lah yang disalahkan, bapak ibu gurunya yang disalahkan, padahal harusnya dalam hal mendidik itu ada kerjasama antara orang tua murid dengan guru di sekolah ya. Jadi kejadian-kejadian apa atau perilaku-perilaku aneh anak kita yang bisa kita laporkan ke wali kelas sehingga bisa ditindak lanjuti seperti itu. Lalu anak sekolah itu kan berarti dia mempunyai lingkungan atau teman, ada teman di rumah, ada teman di sekolah gitu ya, atau ada teman di organisasi atau teman di tempat les gitu kan. Nah, itu kita sebagai orang tua harus tahu gitu ya, anak kita ini bergaul, berteman dengan siapa saja.
Jangan jadi orang tua tuh masa bodoh gitu ya. Kalau mau pergi ke rumah teman, tapi kita nggak bertanya ke teman yang mana, daerahnya di mana gitu ya. Apalagi sekarang dalam hal menjaga anak perempuan gitu harus hati-hati gitu ya. Karena banyak modus-modus gitu ya. Istilahnya biasanya begini juga. Biasanya penyusup-penyusup itu mendekati anak-anak yang kalem gitu ya, lalu anak-anak yang memang polos gitu ya, seperti itu. Jadi gampang disusupi oleh hal-hal demikian. Makanya kita sebagai orang tua harus bisa menjadi teman bagi anak, sahabat bagi anak gitu ya. Jangan sampai anak tersebut curhat ke orang lain gitu ya, apalagi kalau anak kita adalah perempuan gitu ya. Jadi kita kadang umpamanya lagi jalan, lalu kita tunjuk di jalan itu, mama tuh kurang suka, jangan sampai kamu seperti itu, umpamanya sebagai contoh ya. Itu hal tidak baik. Atau umpamanya kita pergi dengan anak kita, umpamanya dengan mobil gitu ya, lalu kita melihat ada orang bapak-bapak umpamanya dia menjemput anaknya dengan sepeda gitu ya. Itu pernah saya berikan contoh kehidupan seperti itu temannya adek, coba lihat itu ayahnya gitu, temannya adek dengan sepeda gitu, dia nggak malu, dia bangga kalau itu ayahnya. Itulah kehidupan nak gitu. Jadi harus kita syukuri gitu. Kita dalam hidup tidak boleh selalu melihat ke atas, harus juga melihat ke bawah gitu, supaya kita tahu gitu ya, bahwa ada di bawah itu orang-orang yang lebih mungkin kekurangan daripada kita. Itu kunci dari bersyukur. Itu jadi banyak pembelajaran yang bisa kita sisipi dalam hal kegiatan kita sehari-hari pada saat kita berinteraksi dengan anak-anak di rumah gitu, atau kita ke mall, atau kita lagi di jalan. Kita bisa menunjuk itu, lihat deh, sudah tua usianya tapi dia masih mau mencari rezeki, umpamanya sebagai contoh. Itu kan pembelajaran hidup yang bisa mungkin mengena ke anak kita gitu ya. Sehingga anak tersebut bisa istilahnya tahu gitu ya, oh kalau hal seperti ini dampaknya begini, kalau hal seperti ini dampaknya begini, oh kalau kehidupan itu keras gitu ya, oh kalau kehidupan itu harus memilih gitu ya, kalau kita memilih ke kiri akhir kesudahan endingnya seperti ini, jika kita memilih ke kanan akhir kesudahan endingnya seperti ini. Nah tinggal kita melakoni gitu yang merupakan takdir dari Allah kepada kita, apakah kita mau menjalani hidup ini gitu ya dengan ending akhir yang baik gitu ya, seperti itu. Jadi kita terus tidak boleh putus asa, kita sebagai guru, kita sebagai orang tua memberikan hal-hal atau contoh-contoh yang baik. Tapi juga tidak mudah seperti membalikan telapak tangan dalam hal mendidik anak-anak. Jadi kalau kita memberi nasihat, kita juga harus bisa memberikan contoh. Jangan kita, aduh televisi matiin, itu bukan belum sholat, tapi satu ketika kita nonton aja, padahal azan udah berkumandang, itu kan nggak bagus juga, nanti yang ada dibalikin kita gitu. Jadi seperti, karena anak-anak sekarang tuh anak-anak yang kritis gitu ya, anak-anak sekarang tuh anak-anak yang pintar gitu ya. Jadi dunia mereka itu, anak-anak milenial ini adalah anak-anak yang inginnya instan, inginnya cepat gitu ya. Lalu dia juga tidak memperhitungkan istilahnya proses gitu ya, dia maunya yang instan saja gitu, seperti itu. Oke. Ada yang mau menambahkan atau mau share? Ibu, saya mau nanya, Bu. Ya. Ini kan materinya menarik ya, tentang lingkungan pendidikan. Kemudian juga pendidikan agama Islam. Suara saya terputus nggak? Maaf, Bu. Ya. Enggak. Jelas. Oke. Kalau berarti kan lingkungan pendidikan mungkin ada di sebuah sekolah-sekolah yang madrasah, biasanya ada budaya religi, Bu ya. Mungkin kayak ngaji tadarus sebelum belajar, iya. berdoa, atau mungkin ada zikir di hari Jumat, baca Yasin dan lain sebagainya. Nah, ketika kita menemukan peserta didik yang mungkin dari segi mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut rajin, Bu. Dia mereka mengikuti dengan khidmat, dengan baik, tapi dari segi materi pendidikan agama Islam di kelas itu, dia tidak menguasai gitu, walaupun kita sudah bantu bimbing, kita ajarkan, bahkan setiap latihan atau sumatif maupun formatifnya selalu remedial, udah kita bantu, tetap gagal terus Bu gitu. Tapi dari segi pembiasaannya, lingkungan mereka dapat mengikuti dengan baik gitu, bahkan sikapnya baik. Itu seperti apa, Bu?
kebijakan dari kita gitu. Sedangkan dari kemampuan berpikirnya itu tidak mampu untuk materi tersebut. Kasih. Iya, oke. Berarti guru tersebut harus melakukan pendekatan persuasif gitu. Jadi berarti kan ada something wrong gitu ya, kesalahan di mana gitu kan ya. Padahal kalau tadi Mas Salman bilang dari sikap afektifnya dia sudah menunjukkan gitu orang-orang yang maksudnya anak baik gitu ya. Berarti ada satu kemungkinan permasalahan yang kita harus selidiki gitu ya. Jadi biasanya mungkin saran saya kita melakukan pendekatan persuasif pertama ke anak itu dulu gitu ya. Ada apa? Umpamanya Bapak sudah menjelaskan panjang lebar gitu ya. Terus kamu anak yang baik begini-gini, tapi kenapa pelajaran kamu ini kok tidak pernah menghasilkan nilai yang baik? Ada apa? Coba cerita ke Bapak kamu gitu atau ke Ibu seperti itu. Kalau tidak bisa terkorek, berarti Bapak harus menghubungi, pokoknya kalau kita bukan wali kelasnya harus tanya wali kelasnya gitu ya. Tanya wali kelasnya, lalu biasanya kan kalau wali kelas itu ada grup WhatsApp gitu ya, atau kita langsung panggil orang tuanya gitu ya. Jadi antara kita panggil orang tuanya atau kita serahkan anak ini ke BK. Jadi kita bicara dulu sama guru BK, bimbingan konseling. Yang terjadi adalah permasalahan seperti ini. Biasanya kalau guru BK itu kan ada ilmunya gitu istilahnya ya. Jadi nanti dia akan mencoba untuk mengorek gitu ya. Tapi kalau tidak pun terkorek, tapi biasanya anak tuh gampang gitu ya. Atau kita lihat dia di dalam kelas itu ada gak teman yang dekat dengan dia. Nah itu bisa kita korek juga. Jadi kita ada beberapa memerlukan informan-informan. Entah itu teman sebangkunya, entah teman dekat rumahnya gitu ya. Atau langsung dari orang tuanya, atau kita minta tolong oleh guru BK. Nah, seperti itu. Banyak juga sih memang kadang-kadang atau ada kasus seperti ini juga. Tadi Mas Salman bilang secara agama bagus nih, tapi nilainya jelek gitu ya. Itu juga ada pernah terjadi dulu di sekolah saya gitu, anak laki gitu ya. Dia pinter marawis, dia anggota OSIS gitu ya. Tapi bandelnya naudzubillahi min dzalik gitu ya. Jadi akhirnya sampai guru BK-nya tuh jadi musuh buyutan sama dia. Akhirnya jadi akhirnya bisa ditaklukkan dengan pendekatan yang lemah lembut. Ya, jadi kalau saya bilang tuh dalam hal mendidik anak itu saya menggunakan teori seperti main layangan. Jadi nanti diulur, kadang kita tarik. Jadi tarik ulur. Jadi apa yang terjadi? Akhirnya, padahal saya juga bukan gurunya, jadi kita korek gitu ya. Kita ada apa sih? Kenapa sih kamu seperti ini gitu ya? Padahal kamu ganteng loh, kamu rajin loh, kamu pinter begini-gini. Kenapa? Terus kamu kok kadang-kadang suka nyebelin gitu ya? Kamu bikin susah guru kamu, begini-begini umpamanya. Itu nanti kita sentuhlah hatinya gitu. Nanti dia akan bicara gitu ya, akan bicara. Biasanya seperti itu. Nah, jadi yang harus kita lakukan seperti itu tadi. Jadi kita panggil anak tersebut, kita korek anak tersebut, gitu ada permasalahan apa. Kalau umpamanya kita nggak dapat, kita cari informan. Informannya adalah teman sekelasnya atau teman dekat rumahnya atau teman sebangkunya. Atau kalau tidak bisa ditemukan juga kita serahkan ke guru BK, tapi dengan kita bekerja sama gitu, seolah-olah umpamanya kita tidak ngadu ke guru BK, tapi nanti dengan trik-trik guru BK sendiri itu bisa mengorek anak tersebut. Nah, kalau memang tidak didapati atau masih kurang puas, kita bisa panggil orang tuanya, tapi tanpa pengetahuan anak tersebut. Ya, bisa aja kita langsung telepon ke orang tuanya, lalu kita pesen, ibu bisa nggak datang setelah jam pulang sekolah, umpamanya, atau pagi pada saat anak-anak tersebut lagi belajar, orang tua tersebut datang. Jadi kita korek, kita tanya bagaimana kesehariannya, apa yang dilakukan anak ibu, lalu kalau malam apakah dia belajar, apakah dia keluyuran atau apa gitu. Kadang-kadang gini juga, anaknya baik, tapi ternyata di kelas tuh tidur terus gitu. Ternyata dia ngebantu orang tuanya di pasar. Ada seperti itu gitu ya. Kan kita kadang-kadang nggak tahu. Makanya jadi guru tuh harus humanis. Jadi kalau kita temui pada saat kita mengajar, anak didik, peserta didik kita itu ada yang tidur, kita diamin dulu. Jangan kita langsung bangun gitu ya, kita diamkan, kita berprasangka yang baik aja, oh barangkali anak ini kurang sehat atau anak ini mungkin semalam habis membantu orang tuanya. Kita diamkan dulu kurang lebih 10 menit. Ya. Jika 10 menit itu anak masih tidak bangun, nah baru deh kita bisa sentuh anak tersebut gitu dengan
pelan-pelan, lalu kita suruh dia cuci muka gitu. Nanti kalau seandainya dia masih seperti itu lagi, kita panggil setelah jam usai sekolah atau pada saat jam istirahat gitu. Ada apa seperti itu. Jadi kayak seperti itu Mas Salman. Jadi kita melakukan pendekatan persuasif karena gini juga, anak itu kan manusia yang merdeka ya. Jadi kadang guru suka lupa karena dia merasa guru semena-mena memperlakukan anak didik. Dimarah-marahin tuh anak di depan teman-temannya, dibukalah aibnya tuh anak, oh kamu anu ada tuh guru seperti itu gitu. Jadi akhirnya anak itu yang ada sudah dia punya masalah di istilahnya dibuka, dibongkar habis-habisan di dalam kelas gitu. Jadi kan membuat anak itu malah tambah down gitu. Harusnya kita menjadi guru yang bijak gitu ya. Jadi jangan dibiasakan seperti itu. Ada tuh, oh kamu begini-gini, kamu begini-gini. Nah, jadi kan itu anak malu yang tadinya temen yang nggak tahu, jadi tahu semua gitu. Itu kadang-kadang yang dilupakan seorang guru seperti itu gitu ya, karena merasa guru ya udah lo harus ikutin aturan main gue, istilahnya seperti itu istilah kasarnya. Jadi jadilah guru humanis gitu ya. Kita lakukan pendekatan persuasif gitu ya. Kita dudukan informan-informan yang bisa kira-kira mengorek anak itu ada apa gitu. Nanti kalau sudah ketahuan permasalahannya, ya kita duduk bersama anak tersebut dengan orang tua gitu, seperti itu. Atau juga umpamanya persoalan-persoalan sebenarnya lebih banyak tuh di SMA sama SMK gitu ya, yang saya dapat itu dulu seperti itu. Bahkan auzubillah min zalik, jadi akhirnya kebawa kan gini, anak didik itu kan kadang-kadang punya teman di sekolah lain. Ya, di sekolah lain lalu temannya tuh seperti itu kehidupannya gitu ya. Akhirnya dia berteman lalu dibawa, tadinya coba-coba cuman mau nganterin, akhirnya kebawa masuk dalam perangkap gitu. Itu yang serem begitu ya, sampai main-main ke apartemen umpamanya. Wah, udah repot deh kalau kayak gitu, tinggal saya kasih cabai aja tuh. Cabai saya ulek, saya repotin. Nah, kayak gitu. Jadi atas pertanyaan Mas Salman itu kita ajak bicara ya, lalu kita minta pertolongan daripada guru BK, daripada orang tuanya gitu, lalu kita dudukan permasalahan tersebut, kita selesaikan gitu ya, seperti itu. Kalau kita dapati peserta didik kita yang tingkatnya SMK atau SMA, nah itu ada penanganan khusus biasanya gitu, ada penanganan khusus yang pendekatannya tuh memang harus hati-hati gitu ya, karena kalau anak-anak kayak gitu tuh sensitif gitu, yang ada nanti dia kita nasihatin bukannya bener malah tambah dia lakuin sama dia gitu ya. Bahkan kadang-kadang guru-guru yang lakinya itu jadi dianggap temennya dia juga gitu, kadang-kadang dia curhat sama guru-guru laki, udah kacau deh anak-anak sekarang gitu ya. Jadi seperti itu. Atau kita sistem dengan cara mengancam gitu ya, mengancam bukan mengancam dalam hal apa gitu ya. Misalnya seperti contoh kita itu aja lontarkan beberapa kalimat, nanti itu akan nyebar ke temennya gitu ya, nanti ke orang tersebut gitu. Nanti kalau memang anak tersebut merasa dia memang punya salah, pasti dia akan ngadep ke kita ya, secara spesial dia akan masuk ruangan kita. Saya dengar katanya Bu Irsa lagi mau nian saya ya, mau gencet saya ya katanya, padahal itu omongan cuma saya lontarkan mancing gitu ya, dia bereaksi gak gitu. Jadi pakai lipstik, pakai alis, pakai eyeliner. Aduh, saya benci banget gitu ya. Jadi saya bilang kalau kamu pakai begitu lagi, saya bilang nanti saya ambil topo, ambil elap, penyanyi OB, saya elap itu lipstik kamu, saya elap tuh alis kamu. Kamu dandan mau ngapain? Mau nyaingin saya gituin. Jadi saya marah, tapi sambil sambil bergurau gitu ya. Jangan kita, karena anak itu punya perasaan juga, itu anak manusia yang merdeka. Jadi kita harus memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya meskipun mereka punya kesalahan, tapi kan bisa kita lakukan dengan bicara baik-baik gitu ya, seperti itu. Akhirnya ya jerah juga itu anak, enggak kok Bu, siapa bilang Bu Irsa ngencet gitu, itu ada ngomong anu kayak gitu. Nah, terus saya dalam hati ketawa, kena loh umpan gue dalam hati kecil saya. Akhirnya dia nggak berani lagi tuh pakai, saya gini, oh jadi kamu mau itu ya nak ya, mau nyanyi Bu Irsa pakai alis, pakai lipstik ya, saya bilang begitu. Enggak kok Bu, sambil mesem-mesem sambil apalah, kan zamannya tempo hari beberapa tahun yang lalu tuh pakai lip tint ya, jadi cuma sekali poles itu bibir udah kayak, kalau saya zaman dulu saya sekolah itu apa tuh yang kalau orang kawinan tuh kertas krep ditempelkan ke bibir jadi merah bibir saya zaman dulu itu. Kayak habis makan okok ya Bu. Saya
ngebercandain anak-anak Bu, yang teman-teman anak-anak murid SMA gitu. Itu kamu bibirnya kayak habis makan orok sih gitu. Kakak bisa aja. Iya seperti itu, seperti kayak kita makan buah naga merah-merah itu semua seperti itu. Nah jadi seperti itu. Jadi jangan kita apa ya? Ya ada saatnya kita tegas, ada saatnya kita serius gitu ya, ada saatnya kita menjadi sahabatnya mereka. Nah, kalau kita mau permasalahan itu bisa kita maksudnya apa ya? Bisa segera kita atasi ya kita lihat juga audiens kita. Jadi Mas Salman di sekolahnya mana nih? Tingkat SMP ya pemberlakuannya tentu beda dengan anak yang kita hadapi di tingkat TK atau SD atau SMA atau SMK. Jadi kembali lagi kepada audiens kita gitu ya, di mana kita ada di situ kita bisa atau kalau perlu begini dulu sebelum kita bertindak kita bicara dulu dengan guru BK gitu ya. Bagaimana ya kalau saya menghadapi permasalahan seperti ini? Kita nggak usah buka dulu status itu anak gitu namanya. Oh begini-gini. Oh siapa tuh Pak Salman? Paknya enggak, saya hanya ada teman nih begini-gini. Nah itu kan bisa juga kita pancing seperti itu. Lalu kita dapati ilmu dari guru BK, kita praktekkan ke anak siswa kita gitu. Jadi tanpa kita melibatkan banyak orang gitu ya. Jadi cukup kita dan anak tersebut. Karena kadang-kadang gini juga, guru itu kadang-kadang mulutnya ember juga ya. Kan guru kembali lagi Pak, bukan saya mau katakan guru mulutnya ember. Guru itu adalah guru juga manusia gitu ya, punya kekurangan. Jadi pada saat di ruangan guru dibukalah semua. Gitu kan kadang-kadang ada siswa-siswi yang assalamualaikum masuk mau menaruh buku apa lama kuping lah denger ngadulah ke temennya, oh tahu gak lo tadi lo diomongin lo anu habis sudah begitu. Yang tadinya mungkin jadi satu rahasia akhirnya menyebar, yang tadinya temennya nggak tahu jadi tahu gitu. Jadi kayak hal-hal begitu tuh harus berhati-hati gitu ya. Jadi akhirnya ada guru yang mungkin dia satu sisi nggak suka sama itu anak, akhirnya ngomonglah sama teman di kelasnya, tahu nggak kamu dia tuh begini. Ada guru seperti itu ada gitu ya. Jadi kita harus hati-hati juga gitu menyikapi akan hal-hal seperti itu. Kalau kasus serem-serem tuh banyak di SMA di SMK tuh banyak serem-serem. Si cowoknya apalagi kurang ngajar, untuk membuktikan cintanya suruh dipoto lah ininya ini kan kurang ngajar tuh begitu ya. Rasanya gergetan gitu. Nauzubillah min zalik, kalau udah deh kacau deh sampai ibunya dipanggil tuh nangis lah. Terus anaknya ya diem aja gitu. Aduh, udah dapat saya ampun deh gitu. Jadi itulah ya, jadi butuhnya kita tadi yang saya bilang ya, pendidikan awal itu kan dari ibu gitu ya, dari ibu. Orang menjadi apa ya istilahnya itu pepatah mengatakan apa ya, menjalankan tugasnya ibu atau menjadi ibu gitu ya, tapi tidak. Jadi gini, ibu bisa mengurusi sebanyaknya anak, tapi anak belum tentu bisa ngurus cuma satu ibu gitu loh. Kan bapak sama ibu nih menikah punya anak ada 10, ada 5, ada berapa. Ibu bisa ngurusin tuh kita dari kecil-kecil tuh, dari masih kita curut-curut gitu tuh. Yang kita dimandiin, yang kita ke pasar, ke apalah sekolah ditemenin apa segala macam, masak, nyuci segala macam. Coba udah kita berumah tangga semua, ngurusin ibu satu aja kita ngiri-ngirian kadang-kadang gitu. Lo dong yang bawa ibu anu gue melulu anu kayak gitu. Coba deh secara logika kalian ini gitu ya. Ibu ngurusin anak banyak bisa, tapi anak banyak itu ngurusin satu ibu nggak bisa. Jadi dunia terbalik seperti sinetron. Jadi saya kalau melihat kayak gitu-gitu tuh emang bener sih, kalau sinetron tuh ada judulnya dunia terbalik. Ini memang bener seperti inilah dunia sekarang. Gitu ya. Kadang-kadang DKI di bawah kekuasaan istri suami takut sama istri. Ada begitu juga. Mau ngasih orang tua nanya bini dulu. Dulu ya katanya dibilang. Padahal coba anaknya sukses kan karena doanya siapa? Doanya si ibu gitu. Jadi suami itu punyanya siapa? Punyanya ibu. Istri punyanya siapa? Ya punyanya suami. Kan udah diserahin di ijab kabul. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya adalah kalau urusan suami istri itu adalah transparansi ya, transparan, kesepakatan di awal seperti apa, karena mertua juga adalah orang tua kita. Gitu ya. Jadi kalau si istri tidak bekerja mau mengasih uang kepada orang tua ya harus izin si suami lah. Tapi kalau si istri bekerja kayak macam saya mau kasih mama saya sah-sah saja, uang saya kok bukan uang laki gue kan gitu ya Ibu Siti Daria ya. Kalau kita punya uang gue punya gaji kok, gue mau kasih emak gue berapa juga uang gue gitu umpamanya.
Nah, tapi kalau si istri tidak bekerja, mau ngasih si orang tuanya harus izin si suami, begitu, karena ridhonya kita ada di suami gitu. Jadi kuncinya adalah komunikasi kepada siapapun, kepada anak kita, kepada suami, kepada istri. Kalau saya lebih baik jujur daripada dibohongin, sakit hati. Sakitnya tuh di sini seperti lagu kan. Jadi lebih baik jujur. Saya mau bantu adik saya tadi WA umpamanya si suami nih minta begini. Nah, kita bicara deh, oh iya rencananya bulan ini kita pengeluarannya apa aja ayah, apa aja bunda. Kan bicara baik-baik enak gitu daripada kita diem-dieman nanti begitu ketahuan sama istri, oh, ini apaan nih? Lo habis ngasih siapa nih ATM transfer? Nah, berantem akhirnya yang ada. Gitu. Kalau berantem suami istri itu nggak enak, istri makan nggak enak, suami makan nggak enak, istri kerja nggak enak, suami kerja nggak enak, serba nggak enak gitu. Jadi segala sesuatu tuh dibicarakan secara musyawarah. Jadi saya kemana-mana deh ngomongnya ini. Saya jadi kemana-mana ngomongnya deh. Seperti itu kurang lebih Mas Salman. Jadi ditanya pendekatan persuasif gitu ya, kalau memang kita bisa menyelesaikan sendiri ya alhamdulillah, tapi kalau kita butuh bantuan ya kaitkan orang-orang yang libatkan orang-orang yang terkait gitu di dalam seperti itu. Tapi kalau kita menemui kasus kita ada di SD atau di TK itu kan pemberlakuannya berbeda karena audiens kita berbeda. Jadi kita menjadi guru pun bersikap dengan bijak, ya kita lihat dulu audiens kita siapa gitu. Lalu bahasa kita juga kan pasti berbeda dengan anak TK, dengan anak SD, dengan anak SMP maupun anak SMA seperti itu. Seperti itu kurang lebih. Ada lagi yang mau Bu, saya boleh menambahkan nggak Bu? Ya silakan. Menambahkan dari pengalaman saya aja sih, kalau di memang yang Ibu bilang itu benar gitu. Maksudnya kita itu banyak apa ya PR banget gitu kan untuk menghadapi jenjang SMP dan SMA gitu kan, karena SMP pertama mereka sedang mencari jati diri, beralih dari anak-anak ke dewasa. Itu peralihan. Nah, sama seperti dari SMP ke SMA, mereka dari masa pertengahan menuju masa dewasa gitu kan. Nah, gitu. Terus yang kedua tentang guru BP Bu gitu kan. Karena saya pernah gitu, saya sering konsultasi dengan guru BP, misalnya saya ada beberapa murid yang bermasalah gitu. Biasanya saya konsultasi dulu dengan guru BP gitu kan. Dan saya sempat tanya gini, mohon maaf Bu, misalnya gitu, ada kasus seperti ini, apakah suka dibahas yang seperti Bu bilang tadi di ruang guru gitu kan, dibahas gitu kan, karena ya seperti itu. Saya soalnya pernah kan dia wali kelas. Pada saat ini temennya dia nih begini, saya langsung berpikir, oh kalau gimana anak-anak mau percaya dengan wali kelas kalau dia misal punya masalah gitu kan. Terus saya tanya sama guru BP-nya, nah dari info yang saya tahu gitu, guru BP itu justru mereka kayak semacam apa ya Bu, kayak mereka itu kayak semacam perpah gitu loh Bu, maksudnya kayak mereka juga beban mental mereka, maksudnya pertanggungjawaban mereka, dan memang mereka keep silent gitu, kecuali kasus itu dirapatkan dengan di ruangan tertutup dengan kepala sekolah, wali kelas atau orang tua. Itu pun kalau sudah masalahnya sudah lebih besar, ini ya Bu, udah lebih besar gitu kan. Tapi kalau masalah biasa gitu, maksudnya antar teman atau apa, biasanya ada ruangan khusus, memang ada, makanya kita ada ruangan khusus untuk guru BP gitu kan. Betul. Jadi yang setahu saya sih kalau guru BP itu jarang yang ember ya, maksudnya yang Ibu bilang tadi gitu kan, karena mereka beban mental juga, karena mereka yang saya lihat gitu kan dari anak-anak itu mereka lebih low ke apa, guru BK-nya itu gitu kan. Jadi mereka justru lebih leluasa dengan guru BK. Tapi kalau menurut saya sih jenjangnya pertama dari wali kelas dulu Bu. Banyak juga yang wali kelas, kenapa dia selalu di apa ya, kayak orang kedua di
sekolah gitu. Kenapa? Karena mereka merasa nyaman gitu kan. Mereka merasa nyaman, terus kalau ada masalah mereka bisa curhat gitu kan. Ya itu ya menurut saya sih tergantung ininya lagi gitu Bu. Tapi kalau untuk BP yang saya tahu sih mereka keep silent. Karena apalagi SMA itu kan mereka banyak ya peserta didiknya itu rata-rata jarang yang kelasnya sedikit gitu kan. Gitu pasti banyak gitu. Nah itu sih menurut saya sih guru BP mereka mungkin belajar psikologis juga, jadi mereka memang kayak belajar gitu loh Bu. Setiap kasus itu mereka nggak harus keep silent gitu. Itu sih yang saya tahu gitu di guru BP. Makanya ada ruangan khusus gitu kan. Itu sih Bu. Nambahkan itu aja Bu. Oke, jadi kembali lagi kepada tadi guru BK memang harusnya seperti itu, tapi ada 1-2 orang yang kadang melanggar gitu semua. Ya. Jadi malah anak itu antipati dengan guru BK-nya gitu. Jadi di sekolah saya dulu itu ada 3 guru BK, 2 perempuan, 1 laki. Tapi yang satu ini menyebalkan, jadi anak-anak nggak suka gitu karena cerewet banget. Tapi yang satu enak seperti yang Bu Daria bilang, mungkin orangnya humanis, ya pendekatannya juga enak, jadi anak nyaman. Tapi satu lagi laki-laki. Nah ini yang jadi perang, jadi bumerang gitu ya. Jadi itu anak berontak, dia nggak mau, dia bikin ulah di tempat PPL, akhirnya saya yang maju. Saya instruksikan, Bapak silakan, saya bilang gitu. Nggak mau saya Bu, pasti kalau saya datang nanti ini anak begini-begini. Aduh saya kayak kucing sama tikus Bu, sama dia. Aduh saya nggak mau deh Bu, katanya dia bilang gitu. Akhirnya ya saya turun tangan, ya mendampingi, akhirnya clear juga gitu ya. Jadi memang kadang harus kita melakukan pendekatan dari hati ke hati gitu ya. Nggak bisa anak sekarang itu dimusuhi gitu ya. Jadi harus diambil hatinya, kita pendekatan baik-baik gitu ya. Bukan kita dia begini malah kita tantang lagi, itu nggak akan kena gitu di zaman anak sekarang. Tapi memang seperti yang tadi bilang, memang harus keep silent gitu ya guru BK, karena segala rahasia anak itu ada di dia gitu ya. Tapi ada 1-2 orang oknum yang memang menurutnya kadang-kadang ember, begitu anak bercerita anu yang tadinya guru nggak tahu jadi tahu akhirnya kan. Jadi guru tuh ada kepancing emosionalnya, jadi akhirnya memperlakukan anak tersebut karena dia sudah tahu persoalannya gitu, jadi memperlakukan anak tersebut secara tidak adil gitu. Itu ada dampak-dampak seperti itu gitu. Kalau salah satu daripada guru BK-nya itu mulutnya agak-agak ember gitu ya. Maksudnya apa sih istilahnya ya, nggak tahan gitu ya untuk ngomong lah gitu ya, seperti itu. Ya. Ini kayaknya waktunya udah panjang nih. Baik ya, Bu. Udah. Biasanya setelahnya udah menunggu di ruangan waiting room. Iya, oke. Udah nunggu di parkiran, Bu. Oke, baik. Jadi mungkin diakhiri aja ya Mas Salman. Baik Bu. Ini saya yang tutup. Iya, oke ya, silakan. Untuk yang nggak hadir, tadi Ibu mau menyampaikan apa? Adi Nur Rahman ya yang nggak hadir. Ini kan kalau Nauratun itu kan udah lama nggak pernah hadir apa gimana ya? Ya kayaknya kelas terbang Bu. Iya, 15 Desember nggak ada, 1 Desember nggak ada, hari ini juga nggak ada nih di absen. Bu, maaf Bu, saya baru absen Bu, kelupaan di portal Bu. Iya, nggak apa-apa. Ini yang saya kan mengikuti absen ini yang ada di sini. Nanti kalau portal kan itu kalian isi, tapi nanti pada saat berita acara itu saya. Lalu untuk nilai kan nanti absen tuh dosen lagi yang ngerjain. Memang itu yang saya kurang setuju di e-learningnya UIJ gitu. Harusnya kan begitu saya isi di portal, ya saya absenkan, saya save, lalu harusnya terekam gitu. Ini kan enggak gitu. Jadi saya kerja 2 kali. Nggak kekunci. Kalau Trisakti kan 1, 2, 3 atau sampai 4 dia kekunci. Dia nggak akan bisa lagi UTS mau UAS mau teriak-teriak nggak akan bisa. Gitu. Jadi dia langsung mengulang lagi di semester depan. Gitu. Oke Mas Salman. Oke baik Bu. Mari teman-teman kita tutup pembelajaran kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Baik Ibu, makasih Makasih, Bu. Bu. Baik, Bu. Ya, Makasih, Bu. sama-sama. Sehat-sehat, Salam Bu. sehat. Oke.